SMP Muhammadiyah Merauke terletak di pinggir kota Merauke, tepatnya di ujung timur NKRI. Pada awal hingga pertengahan tahun 2020, budaya baca siswa menurun akibat pengaruh pandemi. Hal ini terjadi karena selama belajar di rumah, siswa tidak optimal didampingi oleh guru. Padahal tahun sebelumnya, budaya baca sudah menjadi budaya mutu sekolah. Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan program yang dicetuskan oleh kepala sekolah. Untuk memulai program tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada warga sekolah. KPK itu sebenarnya adalah istilah saja supaya orang bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu, hanya sekedar pengen tahu. Tapi kalau orang kurang sensitif kan ya sudah, mau apa kamu apa ya sudah gitu saja. Ini kan orang yang biasa sering membaca itu langsung kaget, kok ada KPK? Pasti gitu, ada daya kritisnya pasti muncul. Tapi kalau orang jarang baca ya sudah gitu aja. Sudah. Atau kalau tidak mungkin yang jiwanya kritis tapi kritisnya negatif, itu kok warnanya putih sih, kenapa gak merah? Ini warnanya hijau, kan gitu ya. Itu beda. Orang kritis yang positif dan kritis yang negatif itu beda. Nah harapannya dengan budaya baca ini, Bapak Ibu ya, budaya baca ini yang kemarin sudah disosialisasikan oleh tim GLS bahwa kita itu harus apa Bapak Ibu? Tiga hal. Cerdas dalam mengakses sesuatu, cerdas dalam memahami sesuatu, dan cerdas dalam membagi sesuatu. Artinya kalau seandainya ada di grup itu Bapak Ibu ya, ada di grup itu, ada informasi apapun itu, baca dulu baik-baik dari awal sampai akhir. Ini benar nggak? Kadang-kadang kita baru baca judul, ini bagus ini, langsung kita share. Tidak tahu nanti dampaknya seperti apa, nggak tahu. Berarti kita kurang cerdas. Nah, kemudian itu salah satunya ya Bapak Ibu ya. Maka kenapa di sini kita buat strategi KPK ya, strategi KPK. Karena kalau dalam literasi itu kan ada berapa buku? 6 ya. Literasi. Tapi ini kita khusus hanya budaya bacanya saja dulu. Satu strategi KPK yaitu dengan budaya bacanya. Apa itu KPK? KPK itu adalah keteladanan. Jadi kalau kita sebelum menyuruh anak-anak untuk membaca, berarti Bapak Ibu gurunya harus membaca duluan. Kalau kita menyuruh anak-anak ayo tilawah, berarti Bapak Ibu gurunya tilawah duluan. Nanti coba kalau ada yang kritis anak-anak murid, Pak Guru hari ini tilawahnya berapa lembar? Aduh tunggu, nggak usah tanya-tanya itu urusannya Pak Guru. Nah itu kan. Jadi kita memberikan satu keteladanan. Jadi sebelum kita menyuruh, kita dulu yang melakukan. Nah, kemudian yang kedua, P-nya itu adalah pembiasaan. Jadi kita biasakan. Ya, pembiasaan ini dalam segala hal. Tapi di sini adalah fokusnya adalah baca. Makanya kemarin dari tim GLS itu dibuat daily schedule. Jadi ada jadwal. Ya. Nah pembiasaan itu bisa disepakati bersama. Biasanya kita membaca itu kapan? Nah, biasanya membaca itu kapan? P itu pembiasaan. Ya, pembiasaan. Yang berikutnya adalah ketersediaan. Ketersediaan itu adalah salah satunya tempat. Ya, tempat. Maka di setiap rumah-rumah sekarang itu harus kita Bapak Ibu guru-gurunya itu diupayakan minimal harus punya pojok baca. Nah, ini kita berikan A+. Ini Bu Yanti ada nggak ini? Ada. Nggak apa-apa, Bu Yanti nggak ada, kita berikan A+ dulu. Nah, kita berikan keteladanan. Jadi di masing-masing rumah, termasuk di Bu Irawati, saya lihat itu ya. Nah, kita berikan A+ dulu. Harus begitu, Bapak Ibu. Minimal di rumah-rumah itu ada tempat sudut untuk kita bisa membaca bersama-sama dengan anak-anak kita. Ketersediaannya. Lepas terserah nanti mungkin yang mau dibaca apa, paling tidak di situ sudah ada indikator bahwa kalau ada sudut baca di rumah, kemungkinan besar minimal akan dilihat seminggu sekali, ya, atau sepekan sekali. Nah, makanya kita gunakan di sini strategi KPK. Langkah kedua adalah penyusunan program kerja, instrumen Monef, dan administrasi oleh tim kerja. Langkah ketiga adalah pelaksanaan program baik secara daring maupun secara luring. Terakhir, pemberian piagam penghargaan kepada Duta Baca Sekolah.
kalau kita memiliki pojok baca, banyak buku di pojok baca, jadi bikin kita melihatnya tuh tambah semangat, ingin mengetahui itu beberapa ilmu yang ada di buku tersebut. Dengan adanya budaya membaca yang diprogramkan oleh pihak sekolah, minat membaca anak-anak semakin meningkat. Saya selaku guru bahasa Inggris merasakan dampak positif dari hal tersebut, yaitu ketika pembelajaran, anak-anak lebih aktif dalam merespon, dan mereka juga lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Buku adalah jendela dunia. Oleh karena itu, dengan banyak membaca buku, dapat menambah wawasan kita lebih luas lagi. Dengan membaca buku, kita bisa meningkatkan rasa konsentrasi kita dan rasa empati kita terhadap orang lain. Khairul jalisin fi zamani kitabun, yang berarti sebaik-baik teman duduk setiap waktu adalah buku. Dua pendidikan yang mempengaruhi pendidikan manusia adalah seni dan sains. Keduanya bertemu dalam buku. Hidup kita diubah oleh dua hal, lewat orang yang kita cintai dan buku yang kita baca. Oleh karena itu, selaku pimpinan SMP Muhammadiyah Merauke, kami memprogramkan salah satu program budaya baca kepada seluruh sivitas akademik yang ada di SMP Muhammadiyah Merauke. Salah satu strategi yang kami ambil adalah dengan menerapkan strategi KPK, keteladanan, pembiasaan, dan ketersediaan sarana yang ada baik di sekolah maupun di rumah.